Siap, teman-teman, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bisnis plan kami dengan judul Sayur dan Buah Box Simbo yang telah berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Sebelum itu, terima kasih kepada Pak Amam selaku dosen kewirausahaan yang telah membimbing dan mengajarkan kami tentang kewirausahaan selama kurang lebih 1 semester ini. Tak kenal maka tak sayang, berikut adalah nama kelompok-kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Ali Muhammad, ada Bunga Anissa Azahra, kemudian ada saya sendiri, Devia Febrina, dan ada Saka Sania. Untuk struktur organisasi chart, yang pertama ada ketua tim, yaitu saya, dengan tugas dan tanggung jawab memonitor jalannya bisnis dan membuat keputusan untuk keberlangsungan bisnis. Saya Bunga Anissa Azahra sebagai PIC Produksi. Tugas dan tanggung jawab saya tentunya melakukan dan memantau kegiatan packing, mengurangi terjadinya kesalahan dalam packing. Saya Saka Sania sebagai PIC Pemasaran. Tugas saya di sini adalah membuat strategi marketing dan promosi bisnis. Saya juga merangkap sebagai PIC Sumber Daya dengan tugas dan tanggung jawab memastikan persediaan sayur dan buah dalam keadaan fresh, kemudian memastikan supaya tidak ada hambatan dalam packing. Saya Ali Muhammad, PEC untuk keuangan. Tugas tanggung jawabnya mengatur cash flow, pemasukan dan pengeluaran yang telah terjadi dalam bisnis. Bagaimana bisnis dikelola? Next. Pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan pengaturan dan perencanaan terkait ketersediaan bahan baku maupun bahan jadi yang disiap dipasarkan. Yang pertama, tugas kita adalah mencari supplier. Setelah bertemu supplier yang cocok, berikutnya kita negosiasi dengan calon supplier. Setelah keduanya menetapkan negosiasi yang telah ditetapkan, yang ketiga kita melakukan persetujuan. Setelah kedua belah pihak setuju, kita melakukan kerjasama dengan supplier. Lalu yang kedua, ada manajemen pemasaran. Pada proposal bisnis di sini, manajemen pemasaran yang kami lakukan menyangkut segala bentuk perencanaan, bentuk, target, serta tujuan dan hasil dari sebuah proses marketing atau pemasaran. Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan personal selling. Personal selling di sini artinya adalah penjualan melalui mulut ke mulut dengan teman dekat atau tetangga dekat. Yang kedua, melalui marketplace yang ada di sekitar kita, contohnya di Shopee. Yang ketiga adalah pemasaran melalui media sosial agar jangkauannya lebih luas. Lalu, next-nya, target pasar yang kami tetapkan adalah 70% untuk pembeli perempuan dan 30% untuk pembeli laki-laki. Untuk pembeli perempuan sendiri, kami tetapkan untuk ibu rumah tangga dan karyawati atau mahasiswi karena mereka lebih sering berbelanja untuk memasak. Sedangkan untuk laki-laki, kami tetapkan untuk karyawan atau mahasiswa yang memang suka memasak. Selanjutnya ada manajemen distribusi, di mana manajemen distribusi yaitu proses penyaluran barang produksi atau layanan jasa kepada konsumen sangat ditentukan oleh bagaimana pola manajemen distribusi tersebut dirancang dalam sebuah perusahaan. Di sini kita menggunakan 2 metode distribusi, yaitu yang pertama ekspedisi dengan alur pemesanan melalui media sosial atau marketplace, kemudian pesanan kami catat,
Kemudian adalah pemilihan jenis ekspedisi, baik JNE, JNT, atau sistem kerjasama dengan Gojek atau Grab. Biasanya ekspedisi ini bisa ditentukan sendiri oleh customer atau kami yang menentukan sesuai dengan permintaan dari customer. Kemudian barang akan dikirim dan barang akan diterima oleh konsumen. Dan yang kedua adalah sistem COD, di mana ketentuannya yaitu pemesanan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, jarak maksimal sekitar 10-15 km, dan kemudian pemesanan barang maksimal itu seharga 100 sampai dengan 150.000 untuk mendapatkan gratis ongkir, kemudian akan melakukan COD. Untuk selanjutnya, dari sisi laporan keuangan, manajemen keuangan menyangkut bagaimana keuangan perusahaan mampu membagikan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Transparansi dan pengelolaan sirkulasi keuangan milik perusahaan merupakan hal yang dikelola dalam manajemen finansial. Pada prinsipnya, manajemen keuangan itu harus transparan untuk semua pengurus. Sesuai dengan data yang ditampilkan per triwulan, di mana pendapatan di 2021 rentan bulan September sampai Oktober itu cenderung naik mulai dari bulan September, Oktober, November itu naiknya sangat signifikan ya, karena posisinya saat pandemi itu orang-orang itu kebanyakan itu lebih suka berbelanja secara online, dari rumah langsung online seperti itu. Dari bulan September memang kita ada mengalami penurunan karena masih tahap pengenalan, tapi untuk bulan-bulan berikutnya sudah mulai meningkat, baik dari sisi sayur maupun buah. Untuk perlu diinformasikan juga, awal pertama untuk bisnis sayur dan buah freshbox ini ada beberapa modal yang ditentukan untuk masing-masing penanam modal, di mana ada beberapa dari nanti mungkin di laporan data realisasi akan disampaikan di upload juga nanti. Mungkin secara garis besar saya bacakan saja susunan permodalan yang dilakukan di bisnis kami. Itu salah satunya dari sisi permodalan, ada beberapa dari permodalan kami itu hampir semua anggota kami itu menyetorkan modal di bisnis ini. Next, Mbak. Mbak, halo. Ini udah next, Mas. Udah di pengeluaran. Oh, iya. Sorry. Untuk dari sisi pengeluaran kami juga sangat benar-benar konsen dan menghitung seberapa untung usaha kami. Tidak dilihat dari sisi pendapatan juga, tidak dilihat dari sisi pendapatan saja, melainkan dari pengeluaran juga kami tetap hitung. Di mana di bulan September sampai dengan November itu memang dari sisi biaya usaha yang memang sangat tinggi ya dibanding sisi HPP. Tapi memang di bisnis pengepekan ini kecenderungan itu biaya overhead, biaya usaha ini yang memang tinggi. Next, Mbak. Oke. Untuk proyeksi cash flow atau forecast 1 tahun ke depan, kami mempunyai target itu selama 1 tahun itu sesuai dengan realisasi September, Oktober, November yang setelah kita capai. Kami optimis di
bulan Juli 2022 itu kita sudah bisa BEP. Sudah bisa BEP, artinya sudah bisa secara laba itu sudah memadai. Mungkin dari sisi keuangan sampai proyeksi forecast ini cukup, Mbak. Next, mungkin selanjutnya. Selanjutnya adalah inovasi yang akan dilakukan. Untuk inovasi yang akan kami lakukan itu, yang pertama itu pembuatan website atau aplikasi berbasis Android, di mana pembuatan website untuk mempermudah pelanggan yang ingin membeli secara online. Website ini nantinya akan memperluas jaringan penjualan sayur dan buah box yang akan menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, berikut adalah tampilan rencana website ke depannya, di mana nanti pada website ini akan mempermudah customer dalam mencari barang yang diinginkan melalui fitur search, kemudian ada fitur login dan daftarnya, kemudian ada sisi keranjang di mana customer bisa menyimpan barang yang nantinya ingin dia pesan atau check out. Untuk time period sendiri, kita mulai pada minggu pertama, di mana minggu pertama yaitu adalah konsep planning. Di minggu pertama ini, kami membuat planning seperti rencana bisnis apa yang nantinya akan kita buat, gitu. Kemudian dari sisi pemasaran, apa aja nanti, metodenya apa aja, kemudian target pasarnya, itu biasanya kita lakukan di minggu pertama. Untuk minggu kedua yaitu menentukan modal dan organisasi, seperti struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, kemudian kami juga menentukan berapa jumlah modal yang bisa kita tanamkan pada bisnis ini. Di minggu ketiga, kami fokus untuk mencari supplier dan kebutuhan operasional, di mana kami membagi tugas untuk mengunjungi beberapa pasar dan melakukan negosiasi serta melakukan negosiasi dengan para calon supplier hingga mencapai kesepakatan. Di minggu keempat, kami sudah mulai fokus dengan jualan. Kemudian di minggu kelima dan 6, kami melakukan evaluasi dan inovasi, di mana inovasi yang terdapat pada di minggu kelima dan keenam itu yaitu merupakan perluasan dari strategi pemasaran kami yang tadinya berupa mount-to-mount atau personal selling, kemudian kami berusaha untuk merambat ke bagian marketing, ke bagian media sosial, kemudian kami juga merambat ke bagian marketplace. Kemudian di week 11 dan 12 kami lakukan kembali evaluasi dan inovasi. Inovasi yang kami lakukan pada week ke-11 dan 12 ini salah satunya adalah pembuatan website dan aplikasi Android yang tadi sudah dibahas. Gambaran bisnis ke depannya. Next. Perluasan wilayah kirim. Tentunya untuk saat ini kita masih fokus terdapat di Jakarta, Jabodetabek, dan khususnya di daerah Jakarta Timur. Tapi kami akan berharap ke depannya sesuai dengan berjalannya dan seiring bisnis kami berkembang, kami berharap bisnis kami bisa sampai ke Pulau Jawa Tengah dan pulau-pulau berikutnya. Oke, next. Dengan besarnya harapan kami untuk bisa menjangkau Pulau Jawa, kami tentunya sudah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi faktor internal dan faktor eksternal untuk pengembangan bisnis kami. Yang pertama, untuk faktor internal, kami berusaha untuk menjaga kualitas produk agar tetap fresh hingga sampai ke pelanggan. Lalu, kami juga akan menjaga profesionalitas dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, kami berusaha untuk menggunakan packaging yang ramah lingkungan. Lalu untuk faktor eksternal sendiri, kami berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan supplier. Lalu
Tidak lupa pula untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memberikan reward. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan ekspedisi yang terpercaya dan dapat mencakup wilayah pengiriman yang luas. Berikut adalah slide dokumentasi, di mana pada slide ini dapat lihat jenis buah dan sayur, serta ada beberapa opsi seperti cabean dan bawang-bawangan. Mungkin nanti akan kami tambah di foto ini, di mana tampilannya seperti ini. Terdapat stiker dari sayur dan buah box Simbo. Kemudian tampilan buah dan sayur yang masih segar kami packing serapih mungkin, yang akan nanti kami kirimkan ke pelanggan melalui ekspedisi tersebut. Demikian presentasi kami mengenai sayur dan buah box Simbox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.